Mengelola pemilu itu sangat kompleks ya. Mhm, Kita tahu ya, pemilu itu ada 5 yang kita urus ya. mhm, Presiden, ya, pemilu DPR, ya, DPD, ya, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, ya, mhm. dengan berbagai kompleksitas persoalannya ya. Nah, sehingga itu bisa kita kelola dengan baik ya. Mhm, Sehingga kemarin alhamdulillah bahwa hasil pemilu itu sudah dilantik ya. mhm, Presiden sudah dilantik ya, DPR RI sudah dilantik juga, DPD RI sudah dilantik juga. Nah, kemudian DPRD provinsi juga sudah mhm. dilantik dan DPR kabupaten kota juga sudah dilantik. Alhamdulillah sudah selesai semua. Halo teman pemilih, berjumpa lagi di podcast KPU Provinsi Jambi dan hari ini kita masih membahas tentang bagaimana penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang telah usai dilaksanakan. Ketika kita membahas tentang penyelenggaraan Pilkada, memang begitu banyak catatan, kemudian juga temuan-temuan khusus dan juga evaluasi terkait dengan penyelenggaraan ini ke depannya agar menjadi lebih baik. Dan untuk membahas tema tentang evaluasi Pilkada 2024 pada hari ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita yang begitu luar biasa karena ini langsung bersama dengan Ketua KPU Provinsi Jambi Bapak Iron Syahroni. Halo Bapak, sehat Pak? Halo, sehat, Sehat ya. Ini alhamdulillah sehat. harus apa ya? Banyak sekali informasi yang mungkin kita dapatkan nantinya ketika kita ngobrol langsung nih dengan Pak Iron. Nah, Pak, kan Ya, kita sudah tahu nih penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 telah ya. selesai dilaksanakan dan memang mungkin yang bisa bercerita lebih banyak nih Bapak nih. Nah, sahabat pemilih atau teman pemilih yang ada dimanapun berada, terima kasih ini ya, Hmm, kita sudah diajak ngobrol-ngobrol ya, heeh, terkait dengan pilkada dan pemilu lah ya, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol ya. hmm, Ya jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ya pilkada kita ya baru saja selesai ya. hmm, Jadi dengan berbagai dinamika yang kita lewati ya, kita melaksanakan tahapan pilkada ini kan hmm, cukup lama bang ya, hmm, cukup lama ya, kurang lebih 1 tahun nih hmm, tahapan pilkada nih ya. Kita mulai dari Januari tahun 2024, selesai kemarin di bulan November ya, kurang lebih 11 bulan ya. hmm, Tapi rangkaian tahapannya kurang lebih 1 tahun ya atau 12 bulan. Nah, dengan dinamika yang kita lewati ya, tahapan pilkada ini banyak sekali dinamikanya ya. Kita mengurusi tahapannya, mengurusi orangnya ya, manusia yang bekerja ya, hmm, mengurusi juga yang lain-lainnya gitu kan. Nah, sehingga alhamdulillah pilkada ini bisa berjalan dengan baik ya, dan sukses. wah, Karena salah satu tolak ukur suksesnya adalah bahwa eh, paling tidak ada 3 ya, heeh, pilkada ini bisa dikatakan sukses. hmm, Pertama, tingkat partisipasi pemilih ya, hmm, tingkat orang memilih. hmm, Alhamdulillah di Jambi ya, pilkada serentak Jambi ya cukup tinggi ya angka partisipasi kita. Di Pilgub itu kurang lebih 72,76%, hmm, alhamdulillah ya. Dan di kabupaten kota itu bervariasi ya. hmm, Ada yang 72, ada yang kemudian sampai 82%. Alhamdulillah ya. Nah, yang kemudian kedua, faktor penentu sukses pilkada itu adalah ya, penyelenggara pemilunya. hmm, Ya. Alhamdulillah penyelenggara pemilu kita ya kurang lebih 1 tahun kita heeh, bergelut ya dalam ngurusi pilkada ini kan. Nah, alhamdulillah penyelenggara kita sehat semuanya ya. Ada 1 2 orang yang sakit, biasalah itu kan. hmm, Dari sekian 6.391 TPS hmm, dikali dengan 9 orang ya, kurang lebih sekitar 68.000 petugas kita hmm, ya. Alhamdulillah dalam melaksanakan tugasnya sehat, sukses ya. Walaupun ada 1 2 orang yang mengalami sakit ya, hmm, itu biasa. Nah, jadi alhamdulillah selesai di penyelenggaranya. Nah, kemudian ada pesertanya. hmm, Ya. Pesertanya itu adalah partai politik dan calon ya, calon-calon kepala daerah. Juga ya baik ya, itu bisa bekerjasama dengan baik dengan kita ya, kooperatif ya. Nah, para calonnya juga menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang ada ya, mulai dari mereka patuh pada aturan ya. Nah, kemudian sampai kepada tingkat penerimaan hasil ya. Nah, penerimaan hasil itu misalnya kalau pemilihan gubernur itu tidak digugat ke MK. Nah, itu hmm, kan salah satu faktor sukses kita kan. baik, Nah, walaupun bupati wali kota itu variatif ya. Ada yang kemudian menerima dan ada yang kemudian menggugat ke MK.
tapi hasilnya sudah selesai. Baik, berarti untuk saat ini memang KPU dituntut untuk bisa membagi diri dengan waktu yang cukup Ya, singkat seperti itu ya. ya, Nah ini menarik ya, pada penyelenggaraan pilkada dan juga pemilu ini sebagai bentuk apresiasi dunia bahwa ya, kita berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar ya, bahkan ya, di dunia. ya. Nah ini seperti apa nih Pak? Waktu itu ketika mempersiapkan proses pemilu 2024, kemudian juga bertransisi ke pilkada, baik itu dari sebelum penyelenggaraan, kemudian masa penyelenggaraan dan juga akhirnya pasca penyelenggaraan. Seperti apa Pak? Jadi pemilu atau pilkada 2024 ini kan pilkada yang memang penuh dengan dinamika yang sangat tinggi, kemudian penuh dengan apa namanya dengan intensitas kesibukan yang luar biasa. Nah, contoh begini, pemilu tahun 2024 itu pada bulan November tahun 2024 itu belum selesai tahapannya, masih menyisakan tahapan-tahapan misalnya proses evaluasi gitu kan, kemudian masih kita dalam tahapan pemilu 2024. Nah sementara tahapan pilkada sudah mulai. Nah coba bayangkan pilkada pemilu kita itu di bulan November tahun 2024 ya. Nah sementara pilkada ini pemilu itu di bulan Februari 2024 ya. Kemudian pilkada kita di bulan November. Coba bayangkan, jarak antara pemilu dengan pilkada itu tidak lama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sekitar 8 bulan, 18 bulan. Artinya adalah bahwa kita penyelenggara pemilu ini dituntut betul-betul konsentrasi penuh. Kemudian menyiapkan energi penuh Kemudian menyiapkan waktu dengan penuh Nah, sehingga itu bisa kita kelola dengan baik. Nah, begitu kan. Karena mengelola pemilu itu sangat kompleks Kita tahu pemilu itu ada 5 yang kita urus presiden, pemilu DPR, DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, dengan berbagai kompleksitas persoalannya. Nah, sehingga itu bisa kita kelola dengan baik. Sehingga kemarin alhamdulillah bahwa hasil pemilu itu sudah dilantik Presiden sudah dilantik, DPR RI sudah dilantik juga, DPD RI sudah dilantik juga. Nah kemudian DPRD provinsi juga sudah dilantik dan DPR kabupaten kota juga sudah dilantik. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Nah belum selesai kita melepas penat dari pemilu itu, pilkada udah sampai pula, udah tiba pula, gitu ya, udah tiba pula tahapannya. Nah di bulan November Nah kami juga tetap harus fokus. Kami tidak boleh mengeluh atau petugas kami KPU mulai dari KPU provinsi sampai dengan petugas kita di bawah di 3 TPS itu tidak boleh mengeluh. Harus menjaga kebugaran, menjaga waktu sehingga fokus pada pilkada. Nah ini menarik nih Pak, sebelum lanjut ya Pak, ini menarik. Ketika membahas tentang menjaga fokus, kemudian juga menjaga semangat. Nah waktu itu seperti apa Pak? Menjaga teman-teman ini tetap, ayo kita masih ada tugas yang belum diselesaikan nih, masih ada pilkada walaupun pemilu udah selesai. Waktu itu seperti apa Pak? Jadi kita ini kan KPU provinsi dalam postur undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu bahwa pilkada ini juga bagian yang kita urusi. Nah kami memahami penting dan sangat pentingnya orang banyak bagi kita. Pentingnya kita mengolah bagaimana sumber daya kita itu bekerja. Penting kita menggerakkan organ-organ kita di bawah. Dan menggerakkan orang kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kan. Nah, kita perlu cara perlu teknik bagaimana mengolah orang kan. Nah, maka kami sesuai dengan fungsi kita kita melakukan supervisi, melakukan monitoring, memberikan semangat, memberikan motivasi kan. Kami datangi kabupaten kota itu Nah, satu-satu kita bagikan di KPU itu ada namanya DPC dan kemudian ada namanya Korwil. Kita bagi DPC, kemudian kita bagi Korwil. Nah, kami KPU provinsi itu Korwilnya turun kabupaten kota masing-masing. Nah, di kabupaten kota itu kita minta KPU kabupaten kota itu menghadirkan PPK. Menghadirkan PPK, menghadirkan PPS, bahkan kita menghadirkan KPPS Nah, untuk kita ajak ngobrol, kita beri pemahaman, loh ini pekerjaan kita berat Pekerjaan kita ini kurang lebih 1 tahun Banyak sekali yang harus kita laksanakan. Maka kita dudukkan dulu, ini adalah bagian kita berkontribusi untuk bangsa dan negara, berkontribusi untuk negeri
Nah, ini ada tugas mulia. Nah, itu kita dulu kalau kita satukan visi kita, kita satukan persepsi kita. Nah, baru kemudian kita berikan dorongan, kita beri motivasi, kita ajak agar mereka ini dengan penuh semangat, sukarela ya, penuh motivasi untuk melaksanakan tahapan ini. Nah, di samping itu tentu kita memberikan hal-hal yang sifat non teknis. Misalnya karena ini membutuhkan tenaga yang luar biasa, maka teman-teman ya jaga kesehatan, jaga fisik kita gitu kan, yang sampai kemudian karena pemilu ini atau pilkada kita ya drop gitu kan, sakit dan segala macamnya. Sehingga alhamdulillah ya di Jambi dengan sumber daya manusia kita yang kurang lebih 68.000 ya semuanya, mulai dari KPU provinsi sampai dengan KPPS ya. Nah, itu bisa berjalan baik, bisa kita kelola, bisa kita manage sehingga hasil pilkada kita bisa diterima dengan baik oleh pihak-pihak tertentu. Wah, luar biasa ya. Memang ini terbukti kolaborasi ini akhirnya mewujudkan pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, lancar, dan juga seluruh penyelenggara sehat walafiat ya Pak ya. Dan ini juga menjadi catatan penting bahwasanya berhasil seperti itu untuk diselenggarakan. Nah, ini menarik juga Pak, ketika kita membahas tentang penyelenggaraan pilkada, ada beberapa temuan menarik ketika penyelenggaraan ini berlangsung. Ada beberapa wilayah yang juga akhirnya mengajukan sengketa. Namun tahapan penyelenggaraan waktu itu juga sempat ada konflik dan isu pembakaran, kemudian pengerusakan kotak suara. Nah, seperti apa saat itu respon yang dikeluarkan oleh KPU provinsi dan apa saja langkah strategi? Karena menurut saya menarik. Ada catatan menarik. Pak, gimana tuh Pak? Jadi gini, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa KPU ini mengelola tahapan ini atau melaksanakan tahapan ini dengan berbagai dinamika. Ada misalnya dinamika yang kita hadapi itu adalah konflik tadi itu. Ada kerusuhan, ada keributan kerusuhan itu misalnya ada pembakaran kota ya, kemudian pengerusakan, ada pembakaran gitu kan. Nah, ini kan mesti kita kelola dengan baik. Nah, oleh karena itu karena kami provinsi itu punya peranan strategis untuk melakukan koordinasi dengan kawan-kawan kabupaten kota, makanya kami sebelum itu terjadi kami sudah melakukan koordinasi. Jadi di hulunya kami sudah mempersiapkan koordinasi, komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Kalau seandainya terjadi misal dinamika ini, contohkanlah misal kerusuhan, maka kami sudah mengantisipasi dengan pihak kepolisian. Ada pihak TNI, ada pemangku kepentingan, ada pemerintah daerah, ada perangkat-perangkat daerah yang mengurusi gitu kan, bisa Kesbangpol misalnya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita koordinasikan cepat. Contoh misalnya kejadian di salah satu kabupaten, katakanlah kejadian di Kota Sungguh Penuh. Itu alhamdulillah ya, kami berterima kasih betul dengan pihak keamanan ya. Ada pihak kepolisian yang cepat, TNI, BIN yang cepat bergerak. Ketika kita komunikasikan ini ada kejadian, mereka sangat respon. Pihak kepolisian, TNI dan pemangku kepentingan. Nah, sehingga kita sama-sama turun ke sana. Kita cari apa persoalannya, apa yang menyebabkan itu terjadi kerusuhan. Nah, kemudian kita dalami apa yang harus kita lakukan. Nah, kita turun. Kami termasuk kemarin waktu itu, saya langsung turun ke sana kan. Saya koordinasi dengan pihak kepolisian tentu kami lembaga KPU provinsi berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah Jambi, Polda Jambi menurunkan juga tim ke sana, kita dudukkan semuanya, ini masalahnya nah kira-kira apa solusinya Nah, alhamdulillah waktu itu konflik-konflik seperti itu baik pembakaran, kerusuhan itu bisa kita redam dan kita bisa atasi dengan secepat. Seperti itu. Baik, jadi semua memang permasalahan yang seperti ini sudah diantisipasi sedikit mungkin ya Pak ya, dan akhirnya juga bisa terbaiki lah gitu ya Pak ya, akhirnya tidak ada lagi konflik-konflik demikian. Nah, ini menariknya ketika memang penyelenggaraan pilkada kemudian juga pemilu sudah selesai dan lain-lain, ini kan kita akhirnya sesaat lagi ataupun juga sudah dalam proses nih menentukan yang sudah bukan menentukan lagi sebenarnya, sudah terdapat nih, udah ada pemimpin yang akan memimpin provinsi Jambi, tinggal pelantikan. Mungkin ada beberapa yang belum pelantikan seperti itu. Nah, ini bagaimana nih pesan juga kepada nantinya pemimpin yang akan memimpin provinsi Jambi, kabupaten kota, kemudian juga kepada masyarakat nih. Yuk kita udah balik lagi nih bersatu seperti apa Pak? Pertama kepada rakyat Jambi, masyarakat Jambi yang kami cintai bahwa yang namanya pertarungan atau kompetisi atau pilkada itu sudah selesai sudah selesai kemarin di tanggal kalau pemilihannya electionnya itu selesai di tanggal 14 Februari kemarin mohon maaf tanggal 27 November tahun 2024. Nah, kemudian
terkait dengan hak orang ya atau hak paslon ketika misalnya belum menerima keputusan KPU, maka masih ada tahapan gugat di MK, Mahkamah Konstitusi. Tapi di Mahkamah Konstitusi juga selesai. Ada tinggal satu kabupaten ya, Bungo ya, yang belum selesai ya, yang masih berlanjut dengan proses tahapan pembuktian ya, sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Nah, di luar itu ya, satu provinsi kemudian 10 dengan kabupaten kota itu sudah selesai semua. Nah, oleh karena itu pertarungan atau pilkada yang sudah selesai. Nah, oleh karena itu kami berharap ya kepada pemangku kepentingan kita ya, tokoh masyarakat ya, kemudian tokoh agama ya, tokoh adat, tokoh pemuda ya, mari kita sama-sama bahu membahu untuk menjadikan Jambi kita bersama ini Jambi yang betul-betul kondusif ya, aman ya. Nah, sehingga pasca pilkada ini kita kembali lagi ke aktivitas biasa ya. Yang berkantor ya tetap berkantor, yang berkebun tetap berkebun, bertani gitu kan. Yang bekerja tetap aman bekerja gitu, sehingga Jambi ini kembali kondusif seperti biasa. Nah, kemudian ke depan tentu ya banyak hal yang perlu kita evaluasi ya. Nah, kami tentu KPU nanti akan terus meminta arahan dari KPU RI apa langkah-langkah terbaik kita ke depan untuk membuat pilkada ini atau pemilu ke depan itu semakin baik. Nah, kan itu. Jadi tapi kalau kita boleh memberikan ruang masukan ya kepada kepada kita semua bahwa pilkada ini itu harus betul-betul kita cari mekanisme atau metode untuk memperbaikinya. Nah, contoh begini, salah satu faktor yang harus kita evaluasi ke depan adalah misalnya terkait dengan beberapa tahapan di pilkada itu yang mesti kita evaluasi. Nah, salah satu contohnya begini, tahapan pendaftaran ya. Nah, pendaftaran calon kepala daerah itu semestinya kita berikan ruang agak lama waktunya ya. Misalnya 1 bulan misalnya. Kalau sekarang kan ya pendaftaran itu cuma 3 hari gitu kan. Kemudian pengumumannya 3 hari, pendaftarannya 3 hari kan, verifikasinya sekian hari. Nah, saya menggagas misalnya memberikan usulan kalau bisa misalnya pendaftaran itu prosesnya kurang lebih sebulan. Kita umumkan misalnya 1 minggu ya. Nah, kemudian nanti kita lakukan pendaftaran 1 minggu. Nah, kemudian nanti penetapan calonnya ada lagi rangkaiannya gitu kan. Nah, sehingga ini para calon kepala daerah itu punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, ya kan? Nah, itu pertama. Yang kedua misalnya terkait dengan kampanye ya. Kampanye kepala daerah ini ya itu berbeda dengan dulu ya. Kalau tahun 2014 ya 2009 ya kampanye cukup lama waktunya. Nah, kalau sekarang kampanyenya cuma 28 hari. Sudah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 kan. Kampanye cuma 28 hari. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, dengan waktu yang singkat, calon kepala daerah itu ya berkampanye di seluruh Jambi ini kan. Contoh misalnya gini, kita Jambi ini ada 144 kecamatan, ada 1.585 desa kelurahan, ada 6.391 TPS yang harus mereka jangkau. Sementara waktu kampanyenya cuma 25 hari. Nah, kebayang nggak gimana caranya? Singkat sekali ya Pak ya? Nah, oleh karena itu salah satu misalnya yang kemarin kami juga memberi masukan di Jakarta ya ketika rapat evaluasi yang diadakan oleh KPU RI. Nah, salah satu yang kami beri masukan adalah terkait dengan jadwal kampanye ini. Ini mesti kalau bisa ya disediakan waktu yang cukup ya. Sehingga para calon kepala daerah itu punya waktu ya. Misal mereka harus datang misal di 11 kabupaten kota. Mereka atur waktunya ya. Ada berapa kecamatan ya, ada berapa desa, ada berapa TPS. Mereka punya waktu cukup untuk meyakinkan pemilih gitu loh. Nah, menyampaikan visi misinya, gagasannya, rencananya. Nah, sehingga masyarakat bisa menentukan kemana mereka akan menentukan pilihan. Itu yang pertama. Yang berikutnya ya, yang terpenting itu misalnya bagaimana terkait dengan penyusunan data pemilih. Ya, ini penting juga. Ini mestinya juga kita harus punya waktu yang cukup. Nah, sekarang sudah lumayan ya tahapan proses
pemutahiran data pemilih sampai dengan penetapan DPT itu kurang lebih 4 bulan ya. Nah, kalau saya mengusulkan ya ini bisa ditambah lagi waktunya 5 sampai 6 bulan karena kita melaksanakan penyusunan data pemilih ini sampai dengan penetapan DPT itu melibatkan pihak lain. Tidak hanya bisa dilakukan oleh KPU. KPU tidak bisa melakukan sendiri. Ada pihak lain seperti pemerintah daerah yang kita libatkan, Dukcapil ya, ada yang lain-lain juga ya. Nah, sehingga ya ini pilkada ini mesti ada ruang waktunya ditambah tahapannya ya. Nah, sehingga semua pihak bisa bersiap untuk melakukan yang terbaik ya untuk pilkada ini seperti itu. Berarti memang ada beberapa evaluasi yang akhirnya perlu ditingkatkan lebih lanjut gitu, untuk ya. penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan datang ya Pak ya. Ada beberapa catatan khusus nih tadi teman pemilih dari Ketua KPU Provinsi Jambi terkait dengan apa saja yang harusnya bisa dilakukan kemudian dikembangkan di kemudian hari. Pak, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak ya sudah mampir di podcast KPU Provinsi Jambi. Nanti kita akan ngobrol lagi, berbincang lagi dengan Pak Iron Syahroni tentang topik-topik menarik lainnya pasca pilkada dan juga nanti bagaimana kita kembali lagi menyatu karena memang proses pilkada sudah selesai seperti itu ya Pak ya. Dan yang paling penting teman pemilih kita sudah sama-sama mendengarkan tadi bagaimana evaluasi kemudian juga hal-hal yang harusnya bisa ditingkatkan menjadi lebih baik dan yang paling penting adalah Pesta Demokrasi 2024 telah usai dilaksanakan. Saat ini kita sama-sama kembali merangkul, ya benar ya Pak ya. Kembali lagi bersatu, kembali lagi menjadi masyarakat yang sama-sama mendukung siapapun nanti pemimpin yang akan terpilih ataupun yang memimpin Provinsi Jambi ke depannya ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Dan teman pemilih inilah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan podcast KPU Provinsi Jambi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.